Shalom, salam sukacita. Kita bertemu dalam renungan hari Jumat tanggal 18 Februari 2022. Jangan mengharapkan semuanya bisa jadi lebih mudah. Berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tetap diberikan atas perjalanan hidup kami sampai saat ini. Tuhan menyatakan segala kebaikan, kemurahan, dan hikmat-Mu agar kami hidup dalam pertolongan Roh Kudus hingga kamu mampu tetap menjadi cahaya kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, Max Cleland adalah seorang yang berprestasi baik secara akademik maupun dalam dunia olahraga. Pada usia 24 tahun dia mendaftarkan diri menjadi tentara Amerika Serikat. Dia dilatih dan kemudian diutus ke Vietnam untuk melawan Viet Cong. Dalam kancah peperangan dia begitu shock karena ada orang yang melemparkan granat kepadanya. Dan dia berusaha melempar balik granat tersebut. Tapi saudara, sungguh-sungguh terlambat. Sehingga granat itu meledak, menghancurkan tangan kanan dan satu kakinya. Dia berusaha berteriak minta tolong, tapi dia pun tidak bisa bersuara. Karena ada serpihan yang masuk ke tenggorokannya. Orang yang berusaha menolong dan melihat Max terluka, dan berpikir dia pasti akan mati. Tapi puji Tuhan, dia tetap hidup dan berhasil kembali ke negaranya. Max mengalami keterpurukan akan kehidupan dan masa depan. Tetapi dia berjuang untuk bangkit dalam iman dan pengharapan. Dan dia percaya bahwa pengharapannya tidak akan mengecewakan. Berangkat dari pengharapan yang hidup itu, dia mulai bangkit dan akhirnya dia menjadi pembantu salah satu menteri di negara bagian Georgia. Jadi hidup oleh pengharapan dalam iman yang kuatlah, baru akan terjadi suatu proses yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan yang tidak akan pernah membawa kita kepada penyesalan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saudara, dalam nama Tuhan, tantangan di hari-hari ke depan bukanlah semakin lebih mudah, tapi justru semakin besar, sehingga dibutuhkan iman yang lebih tangguh dengan merespon segala keadaan dan masalah yang akan dihadapi. Maka tanpa disadari, di sanalah pengharapan itu dibentuk dalam sebuah proses pertumbuhannya. Menjalani kehidupan dapat diumpamakan seperti menaiki anak tangga. Ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Rasanya kalau mau naik yang vertikal rasanya berat. Apalagi kalau yang akan dituju itu sangat jauh dan tinggi. Sama dengan perjalanan iman, maka semakin kita naik, semakin lelah, berat, dan semakin menakutkan. Sebab ketika salah langkah atau salah terhadap suatu pegangan, kita akan bisa jatuh dan hancur. Memang semua manusia pasti selalu berharap agar perjalanan hidupnya baik-baik saja tanpa ada hambatan ke depan. Dan itu tidak mungkin terjadi. Maka Tuhan terus mendidik kita, membentuk bahkan memperlengkapi menjadi pribadi yang kuat seperti Raja Wali. Meskipun harus melewati badai, namun tetap mampu terbang dengan tinggi. Maka walaupun masih berhadapan dengan berbagai persoalan dan pergumulan, janganlah pernah kehilangan pengharapan. Sebab tangan Tuhan terus menopang dan tetap menyatakan janjinya kepada kita. Karena itu saudara, mari jalani hidup kita hari ini dengan penuh pengharapan, maka kita akan melihat dan mengalami cinta kasih Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Mujur-jua, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian kita hari ini, pengharapan. Tuhan memberkati.